Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat kembali kita bertemu sekalipun hanya lewat dunia maya. Tetapi kita percaya bahwa hari ini ketika Tuhan masih mengizinkan kita ada, kita hidup, kita bernafas, kita masih sehat kuat, kita percaya semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Karena itu mari sekalipun kita di tempat masing-masing, di rumah kita masing-masing, kita percaya bahwa kuasa Tuhan, hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan sanggup melawat kita dimanapun kita berada. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, memberi yang terbaik dari apa yang ada pada kita hanya untuk mempermuliakan Dia. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan ada di tengah kita pagi hari ini, ada di antara kita, dan siap mengurapi, memberkati kehidupan kita. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Haleluya. Hadirat
bagimu, terpuji namamu. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji namamu, Yesus Tuhan. Engkau yang disembah, Engkau yang dimuliakan, Engkau yang disanjung, sebab Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Yesus Tuhan. Glory bagimu Tuhan, syukur bagimu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau yang baik, Engkau yang ajaib. Terima kasih Bapa, syukur bagimu, syukur bagimu. Buka hati untuk jamaahmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, dialahku menyediakanmu, dialahku menyediakanmu, hanya bisa berkata terima kasih Tuhan. Amin. Kami hanya bisa mengucap syukur dan berkata terima kasih Bapa. Haleluya. Sebab oleh anugerah-Mu kami masih ada sampai hari ini. Amin. Sebab karena kasih karunia-Mu kami masih menikmati berkat-Mu sampai pagi. Haleluya, Yesus. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kesetiaan-Mu menjaga dan melindungi kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami hanya mengembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi Engkau Allah Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Sebab Engkaulah yang layak diagungkan. Terima kasih Bapa. Menyerahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Akan menyerahkan setiap anak-anak-Mu, umat-Mu dimanapun berada, yang saat ini bersama-sama kami beribadah kepada-Mu. Di tempat mereka masing-masing kami percaya kuasa Tuhan ada di sana. Di tempat mereka masing-masing kami percaya kuasa-Mu bekerja di sana. Engkau melawat setiap kehidupan mereka. Engkau memberkati dan mengurapi kehidupan mereka. Engkau memulihkan setiap hati mereka Tuhan. Bahkan sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu melimpah atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami akan lanjut untuk memuji, memuliakan Engkau. Dan kami serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini mungkin minggu yang kedua kita tidak bisa berkumpul bersama beribadah. Tetapi sekali lagi kita tetap percaya bahwa Allah yang kita sembah, Dia Maha Kuasa, Dia yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, Dia yang sanggup bekerja dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Karena itu mari sama-sama kita mau mengandalkan Tuhan, sebab Dialah satu-satunya sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Nyanyikan pujian ini bersama-sama, hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Amin.
Allah sumber doaku, Allah sumber doaku dan bagianku selamanya, selamanya. Sekali lagi, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, amin, selamanya. selamanya, selamanya. Haleluya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari tetap kuatkan hatimu dan andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Amin. Sebab kita tidak akan pernah bisa tanpa Tuhan. Kita tidak akan bisa melewati semua ini tanpa Tuhan. Percayalah bahwa Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia Allah yang sanggup memelihara kita. Dia yang sanggup menguatkan kita melewati semuanya ini. Karena itu mari kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita tidak perlu takut berlebihan. Kita tidak perlu khawatir berlebihan. Sebab Allah yang kita sembah, Dia Allah El Shaddai. Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia yang berjanji dan Dia juga yang akan menggenapi janjinya. Karena itu mari saya rindu kita nyanyikan sama-sama pujian ini. Katakan dengan iman kita bahwa kita tidak perlu takut, sebab Allah ada menyertai kehidupan kita. Tak usah ku takut, sebab Tuhan adalah Allah El Shaddai. Usah ku takut, Allah menjagaku, Allah menjagaku. Yesus peliharaku, Amin. tak usah susah, Roh Kudus hidupku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Sekali lagi nyanyikan pujian ini menjadi doa dan iman kita kepada Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjaga. Amin. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku, tak usah
Dia lihat aku. Amin. Senang atau susah, Dia lihat, Dia pelihara. Dia lihat aku. Amin. Dia lihat aku. Senang atau susah, Dia lihat aku. Dia Allah El Shaddai, Dia yang pelihara kita. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia Besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu dalam doa untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Bapa kami di surga, sungguh Tuhan kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Hari ini, minggu ini kami boleh datang kembali kepadamu. Bersyukur untuk nafas kehidupan, Amin. bersyukur untuk kesehatan, kekuatan Amin. yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Makasih. Tuhan terima kasih walaupun kami tidak bisa berkumpul bersama dalam gedung gereja, tapi kami percaya dimanapun saudara-saudara kami berada, Engkau hadir di sana Tuhan. Benar. Engkau melawat setiap kehidupan anak-anak. Amin. Hari ini kami juga rindu untuk mendengarkan akan firman. Tuhan tolong setiap kami, Yes. beri kami hati yang haus dan rindu untuk kebenaran Tuhan. Amin. Tuhan tolong kami mengerti setiap kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami menyerahkan juga hamba-Mu yang menyampaikan firman. Tuhan memberkati, memberikan hikmat yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu. Kami siap merenungkan firman Tuhan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan, mudah-mudahan semua dalam keadaan yang baik, ya, semua dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara, ini adalah minggu yang kedua ya, di mana kita tidak bisa untuk beribadah bersama dalam gedung gereja. Tapi
kita percaya, kita yakin Bapak Ibu bahwa dimanapun saudara berada, ya dimanapun kita beribadah, tetap di sana Tuhan hadir untuk saudara dan saya. Karena itu Bapak Ibu, mari kita akan segera merenungkan firman Tuhan minggu ini. Kita akan membaca di dalam Injil Matius, ya. Di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-25. Injil Matius pasalnya yang ke-25. Ayatnya yang pertama, ya. Injil Matius 25 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Mari buka Alkitab saudara. Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Amin, Bapak Ibu Saudara. Di pasal 24 sama pasal yang ke-25 Bapak Ibu, ini adalah khotbah Tuhan Yesus mengenai tentang akhir zaman. Dimana kalau kita melihat di pasal yang ke-24 itu bagaimana tanda-tanda akhir zaman, yaitu ada penderitaan yang begitu hebat. Ya, kemudian bagaimana nasihat Tuhan untuk Bapak Ibu dan saya untuk berjaga-jaga. Nah, di pasal 25 ini Saudara, akhir zaman atau kedatangan Tuhan itu diibaratkan seperti seumpama 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana yang menyambut atau menyongsong mempelai. Saudara, ini berbicara mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Yang jelas Bapak Ibu bahwa kalau kita melihat apa yang terjadi sekarang ini Bapak Ibu, apa yang terjadi dalam dunia ini adalah benar. Bahwa ini adalah tanda-tanda bahwa Tuhan Yesus kedatangannya tidaklah lama lagi. Karena itu Tuhan sedang berbicara kepada kita Saudara untuk bagaimana Bapak Ibu dan saya untuk bersiap. Untuk bersiap untuk semua cek kembali dalam kehidupan kita. Nah, melalui perumpamaan ini Saudara tentang pengantin yang akan datang, kemudian bagaimana orang-orang mesti mempersiapkan diri untuk sebuah pesta. Demikian pun ketika nanti Saudara, ketika Tuhan Yesus datang, pertanyaannya untuk kita adalah apakah Bapak Ibu dan saya sudah siap
untuk menyongsong Dia, untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Hari ini saya memberikan satu judul firman Tuhan, yaitu menanti kedatangan Tuhan. Ya, menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Ada beberapa prinsip Bapak Ibu yang bisa kita lihat di dalam kita menantikan akan kedatangan Tuhan. Yang pertama, hiduplah dengan bijaksana. Hidup dengan bijak. Saya membacakan sekali lagi ayat yang pertama. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Saudara, hal yang penting untuk hari-hari ini kita merenungkan adalah apakah Bapak Ibu dan kita semua siap menantikan kedatangan Tuhan. Jadi yang pertama, hiduplah di dalam bijaksana. Hiduplah bijak saudara, karena dikatakan bahwa dalam Efesus bahwa hari-hari ini adalah jahat. Ya, bijak untuk menggunakan waktu kita. Ya, mungkin selama beberapa waktu ke depan saudara, kita harus tetap taat ya terhadap himbauan pemerintah bahwa kita di rumah lebih banyak mungkin Bapak Ibu bisa berdoa, mengambil waktu untuk dengan Tuhan. Bijak menggunakan waktu kita, ya. Karena di ayat yang ke-10 saudara, ya, ada batas waktu di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia di ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Jadi tidak selamanya saudara ada kesempatan dalam kehidupan ini. Karena itu mari gunakan waktu kita dengan baik untuk Tuhan saudara. Gunakan waktu-waktu kita untuk mempermuliakan Tuhan dalam hidup ini. Ya, belajarlah mengerti akan maksud Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Dikatakan saudara di ayatnya yang ke-7, gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Ada sesuatu yang harus kita cek saudara dalam kehidupan ini. Ya, membereskan segala sesuatunya dalam hidup kita untuk benar-benar kita siap menyongsong kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Kita akan membaca di dalam Efesus saudara, Efesus 5, Efesus pasalnya yang ke-5, ya, ayatnya yang ke-15. Efesus pasal 5 ayat yang ke-15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu Saudara, nasihat Paulus ya kepada kita juga, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu saudara dikasih tahu tidak mau mendengar, orang bebal. Tetapi seperti orang arif, bijak saudara, pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, ada banyak hal yang terjadi di bangsa kita di dunia ini. Ada banyak hal yang juga kita tidak bisa mengerti, ya. Namun saudara, bagaimana kita bisa bersiap untuk segala sesuatunya, untuk semua kemungkinan dalam kehidupan ini. Karena itu nasihat firman Tuhan, janganlah kamu bodoh. Di ayat yang ke-17 saya bacakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, dalam perenungan kita beberapa waktu ini, carilah kehendak Tuhan. Minggu lalu ya, kita juga sudah merenungkan tentang firman menanti-nantikan Tuhan ya dalam kehidupan kita.
menantikan Dia, ambil waktu bersekutu, menyembah Tuhan. Namun hari ini juga Bapak Ibu kita diingatkan untuk bagaimana mempergunakan waktu kita dengan baik. Bijaksana. Jangan seperti orang bodoh atau yang mungkin bisa kita katakan cuek ya. Atau masa bodoh sebenarnya lebih tepatnya. Bukan bodoh beneran. Tapi ini adalah orang yang cuek, orang yang masa bodoh. Tapi saudara dan saya adalah anak Tuhan, hiduplah ya, usahakanlah supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan izinkan untuk saudara dan saya mungkin di hari-hari ini yang kita hadapi, kita harus mencari tahu apa yang Tuhan mau untuk saudara dan saya melakukan. Itulah hidup yang bijaksana. Mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mengerti bahwa ini mungkin proses yang Tuhan izinkan untuk saudara dan saya. Mengerti bahwa ini adalah pembentukan dalam kehidupan kita, saudara, untuk kita lebih lagi mencari akan Tuhan dalam hidup kita. Bijak artinya di mana saudara menangkap isi hati Tuhan dalam hidup kita. Mengerti apa yang Tuhan mau untuk saudara dan saya. Itu yang paling penting dalam kehidupan ini. Bukan masalah situasinya, saudara, yang sulit, yang susah, tapi apakah kita benar-benar mengerti kehendak Tuhan melalui peristiwa yang kita alami dalam hidup ini. Itulah yang perlu saudara dan saya temukan. Mengerti kehendak Tuhan melalui apapun yang terjadi. Hiduplah bijaksana, ya. Mengertilah akan kehendak Tuhan. Menangkaplah maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti gadis yang bijaksana. Saudara, mereka bijak, mereka mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyongsong mempelai itu. Mereka mempersiapkan minyak dengan baik. Karena mereka tahu bahwa mereka tidak kapan waktunya akan tiba, mempelai itu akan datang. Yang jelas mereka sudah ada persiapan. Mereka hidup di dalam bijaksana. Demikian juga Bapak, Ibu, dan saya. Mari kita mulai hidup untuk bijak. Gunakan waktu dengan baik, saudara. Mengertilah kehendak Tuhan dalam hidup ini, dalam proses ini, dalam pembentukan ini. Yang pasti ada tangan Tuhan yang menuntun saudara dan saya. Dan yang kedua, saudara, apa yang menjadi prinsip untuk kita menantikan kedatangan Tuhan? Yang kedua adalah bersiaplah secara rohani. Atau siapkan iman saudara. Persiapkan hati saudara. Dikatakan di ayatnya yang ke-2, saudara, 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis yang bodoh itu membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan, ini ayat yang keempat, gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli. Mereka ada pelita, tapi mereka juga punya minyak yang mereka sediakan. Saudara, tidak cukup kita mengatakan, oh saya anak Tuhan, oh saya percaya Kristus. Tapi benar saudara, ini yang perlu Bapak, Ibu, dan saya perhatikan. Perhatikan minyak saudara. Apa artinya minyak itu saudara? Ini berbicara mengenai kuasa Roh Kudus. Bicara mengenai persekutuan saudara dengan Tuhan. Hubungan saudara dengan Tuhan. Saudara, gadis yang bijaksana ini tidak hanya membawa pelita mereka, tetapi mereka membuat satu persediaan atau persiapan. Saudara, kita bersyukur ya, di mana hari-hari ini kita masih dipelihara Tuhan luar biasa saudara ya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan memang mesti bersiap-siap secara rohani dan juga secara jasmani saudara ya. Banyak himbauan untuk menjaga kesehatan salah satunya. Banyak himbauan untuk bagaimana meningkatkan imun ya di dalam tubuh jasmani kita ini, fisik kita. Tetapi saudara, yang poin penting juga dalam nasihat firman Tuhan adalah apakah kita juga mempersiapkan imun secara iman saudara, secara rohani saudara. Apakah kita seperti gadis bijaksana ini yang mengecek kembali apakah minyak itu kurang atau minyak itu tersedia, atau seperti apa persiapan menyongsong mempelai itu. Saudara, tanda-tanda zaman sudah jelas bahwa semakin mendekat kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Karena itu bersiaplah secara rohani kita. Bersiaplah secara iman saudara dan saya. Tingkatkan imun di dalam iman saudara, tidak hanya imun secara fisik kita. Kita bisa berjemur ya tiap hari, atau kita bisa berolahraga, makanan yang sehat.
Tetapi saudara, seberapa banyak kita memperhatikan makanan rohani kita dalam kehidupan kita. Karena itu mulailah saudara, baca Alkitab saudara, mari kita lebih banyak merenungkan kebenaran Tuhan, ya, bersiap-siap secara iman saudara, hati saudara. Yang Tuhan tanya nanti saudara ketika Tuhan Yesus datang, itu adalah apa? Adakah iman di bumi? Itu yang Tuhan tanya saudara ya. Tuhan tidak tanya berapa banyak kekayaanmu, berapa hebatnya kamu, berapa ya luar biasanya kamu di dunia ini, tapi Tuhan tanya apa? Adakah iman di bumi? Adakah minyak saudara sekarang ini? Adakah hati kita masih berpaut kepada Tuhan? Adakah hati, pikiran saudara masih benar-benar tertuju kepada Tuhan? Itu saudara yang perlu kita perhatikan. Perhatikan minyak saudara. Bersiaplah secara rohani. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Itu yang Paulus nasihatkan untuk jemaat di Efesus. Efesus pasalnya yang ke-6. Coba kita membaca di bagian ini saudara. Efesus pasalnya yang ke-6. Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10. Saya membacakan untuk saudara. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudara, mari ambil seluruh perlengkapan Tuhan dalam hidup ini. Kita saudara masuk yang namanya peperangan rohani. Bukan melawan darah dan daging ya. Bukan melawan apa yang terlihat, tetapi apa yang menjadi musuh kita. Itu apa yang tidak bisa kita melihat. Saudara, karena itu persiapkan diri saudara. Cek lagi iman saudara ya. Gunakan semua perlengkapan senjata Allah itu. Di ayatnya yang ke-14 dikatakan, jadi berdirilah tegap ya. Bersiaplah seperti itu. Berikat pinggangkan kebenaran, baju jirah keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakan perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara, mari persiapkan waktu Bapak, Ibu, dan saya untuk mengambil perlengkapan senjata Allah. Ambil saudara, yaitu apa saja yang kita perlu gunakan. Yang pertama, berdiri tegak. Ya, saudara, jangan mudah menyerah, jangan putus asa apapun yang terjadi. Firman Tuhan katakan, berdirilah tegak. Berikat pinggangkan kebenaran. Hiduplah dalam kebenaran, saudara. Hari-hari ini perlu kita meningkatkan kehidupan kita untuk berjalan terus dalam kekudusan Tuhan. Perlu saudara dan saya hidup di dalam kebenaran. Karena ketika saudara ada dalam kebenaran, apapun yang terjadi saudara, kita tidak perlu takut. Karena hidup kita ada dalam kebenaran Tuhan. Yang Tuhan akan membentengi di sana. Kemudian berbaju jirahkan keadilan, ya. Kakimu berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Keadaan apapun, sulit, ya, susah mungkin dalam kehidupan kita saudara, pergunakanlah iman. Ada iman dalam hidup saudara dan saya. Sebab dengan perisai itu kita dapat memadamkan panah api dari si jahat. Kuasa kegelapan, dari virus, saudara. Mari terus doakan bangsa kita, doakan jemaat Tuhan, saudara-saudara kita. Supaya apa, saudara, kita dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dengan apa? Dengan iman, saudara. Dengan iman itu. Kemudian dikatakan,
dan terimalah ketopong keselamatan. Ya, terimalah keselamatan di dalam Kristus yang menaungi saudara, yang melindungi saudara, dan pedang roh yaitu firman Tuhan. Saudara diberikan pedang, bukan pedang fisik ya, tapi pedang roh yaitu firman Tuhan. Ketika saudara lemah, saudara mungkin diintimidasi oleh kuasa kegelapan atau tuduhan-tuduhan apapun, gunakan firman Tuhan untuk berperang saudara. Bukan pedang di rumah kita ya, tapi pedang dikatakan firman Tuhan. Ya, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu. Saudara, mari gunakan semua perlengkapan senjata ini. Tuhan sudah memberikan kepada saudara dan saya. Di akhir zaman ini ada banyak tantangan, banyak pergumulan yang mungkin Bapak Ibu lewati. Tapi kita percaya ketika saudara menggunakan senjata ini, menggunakan perlengkapan ini, maka kita akan diluputkan. Saudara akan tetap dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Hidup yang bijaksana, itu yang pertama. Yang kedua, bersiaplah secara rohani, secara iman kita. Dan yang terakhir saudara, dari apa yang kita baca di dalam Matius pasal yang ke-25 ini, belajar dari gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh ini. Saudara, dikatakan di bagian ayat yang terakhir, di ayat yang ke-13 ya. Tetapi karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi nasihat firman Tuhan, berjaga-jagalah saudara, karena kita tidak pernah tahu kapan hari kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tapi ketika kita melihat tanda-tanda dunia apapun yang terjadi, itu mungkin kalau bisa kita katakan itu intro saudara ya. Itu intronya. Ya, virus corona ini baru intro. Tapi saudara, apakah benar kita sudah mempersiapkan hati kita, hidup kita untuk Tuhan? Karena itu berjaga-jaga dan berdoa. Saudara, berjaga-jaga dan berdoa ini tidak harus kita menunggu dengan pasif, tapi benar kita harus juga melakukan sesuatu, ya, menguasai diri dan tenang. Itu yang dikatakan dalam Petrus. Mari kita membuka Alkitab kita saudara dalam Petrus, 1 Petrus ya. 1 Petrus pasalnya yang keempat. 1 Petrus pasalnya yang keempat. Ayat yang ke-7 saya membacakan untuk saudara. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Berbicara mengenai akhir zaman itu. Karena itu kuasailah dirimu. Kuasai diri saudara. Kuasai juga emosi ya. Kuasai hati saudara. Jaga hati saudara. Karena apa? Ketika saudara menguasai hati saudara, ya, dan dikatakan supaya saudara tenang. Supaya apa? Saudara dapat berdoa. Kuasai diri. Ini salah satu untuk bagaimana saudara dan saya bisa berjaga-jaga. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Firman Tuhan sudah mengingatkan saudara bahwa kesudahan segala sesuatunya ini sudah dekat. Karena itu kuasai dirimu, ya, pikiran saudara, hati kita, kuasai supaya kita tenang, ya, tenang saudara. Jadi jangan terlalu banyak juga kita khawatir, cemas ya, yang berlebihan seperti itu, tapi jadilah tenang. Kami berdoa untuk saudara dimanapun saudara berada, kiranya saudara tenang ya. Jadi kita meyakini bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita. Berjaga-jaga dalam doa saudara. Jadi ketika saudara tenang, saudara bisa berdoa. Kuasailah dirimu, jadilah tenang. Ayat yang ke-8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan kasih karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ayat yang ke-11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah.
Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Gunakan waktu saudara untuk melayani. Mungkin kita tidak bisa berkumpul dalam jumlah yang besar, tapi mari kita tetap saling mendoakan satu dengan yang lainnya, saudara, sebagai bentuk pelayanan kita. Mari kita jaga kesatuan hati di antara jemaat. Ya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Sebelum Tuhan Yesus, saudara, disalibkan di Taman Getsemani, itu Tuhan berjaga-jaga dan berdoa di sana. Dan saudara, di akhir-akhir ini kita perlu meningkatkan untuk berjaga-jaga dan lebih banyak berdoa. Jadi kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasai diri kita, saudara. Ya, jaga kehidupan kita supaya kita bisa tenang dan saudara dan saya bisa berdoa, bisa sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang jelas, waktu kedatangan Kristus sudah semakin mendekat. Karena itu ada 3 hal prinsip firman Tuhan di dalam menantikan kedatangan Tuhan melalui perumpamaan ini, saudara. Yang pertama, hiduplah bijaksana. Cek semua apa yang masih kurang dalam hidup saudara. Minyak kita perbaiki, iman kita, ya. Saudara, mari kita bersiap-siap secara rohani. Ya, semuanya kita tidak tahu ini ujungnya sampai di mana, ya. Corona ini nanti sampai di mana, tapi yang jelas siapkan hati saudara, hidup saudara untuk mengerti kehendak Tuhan, untuk menantikan kedatangan Tuhan. Dikatakan pergunakan waktu kita dengan baik karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Kemudian berjaga-jagalah dan berdoalah, karena di sana saudara menemukan kehendak Tuhan, menemukan apa yang Tuhan mau untuk saudara dan saya melakukan. Yang penting adalah persiapkan diri kita untuk penantian kita, menanti kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Kiranya kita semakin dikuatkan, didorong oleh Tuhan untuk terus hidup dalam kebenaran Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk firman Tuhan ya hari ini. Dan saya percaya dimanapun saudara berada, Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tapi Tuhan hadir di sana. Siapkan hati saudara untuk menerima segala yang terbaik daripada Tuhan. Dalam penantian ini, ya, di dalam himbauan pemerintah ini, saudara mungkin kita banyak di rumah melakukan aktivitas bekerja dari rumah saudara. Namun saya percaya bahwa ketika kita bersiap-siap, di sana Tuhan menyatakan kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran Tuhan hari ini. Engkau telah menyampaikan isi hati Tuhan, bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat ya Tuhan. Karena itu biarlah kami seperti gadis yang bijaksana, yang tidak hanya membawa pelita, namun memperhatikan minyak. Demikian juga dalam kehidupan kami. Tidak hanya kami menjadi orang yang percaya kepada Engkau, namun mengecek kembali, mempersiapkan kembali iman kami, hati kami, untuk penantian kami, menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, bahwa tanda-tanda zaman semakin jelas, bahwa kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat. Karena itu Bapa, biarlah setiap anak-anak-Mu menguasai diri, menjadi tenang, supaya kami bisa berdoa ya Tuhan. Berkati firman ini menjadi kekuatan perlindungan kami dalam minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan dengan firman Tuhan. Dan sebelum kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini, kita mau sama-sama bersyafaat menaikkan setiap pokok doa kita, khusus berdoa juga bagi bangsa dan negara kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Pemeliharaan-Mu yang nyata yang kami nikmati sampai saat ini. Haleluya. Dan dalam rangkaian ibadah kami pagi ini, kami mau bersyafaat kepada Tuhan, membawa untuk keberadaan bangsa dan negara kami. Tuhan, kami terus berdoa,
Karena kami percaya segala sesuatu yang terjadi semua itu atas sepengetahuan Tuhan. Tidak ada satupun yang terjadi baik dalam hidup kami yang terjadi di bangsa ini secara kebetulan. Karena kami tahu Engkaulah yang berdaulat atas bangsa ini. Karena itu kami mohonkan kepadamu kiranya dengan belas kasihan-Mu Tuhan memulihkan kondisi bangsa kami. Bapa memberkati khususnya para pemerintah yang ada dalam bangsa ini. Bapak Presiden bersama jajarannya yang ada di pusat, bahkan sampai pemerintah di setiap daerah, bahkan sampai di pelosok desa sekalipun. Kami memberkati mereka di dalam nama Yesus. Kiranya hikmat, kekuatan Tuhan menyertai kehidupan mereka, kebijaksanaan, bahkan roh takut akan Engkau anugerah ke dalam kehidupan mereka, menolong mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Dan Tuhan menyatakan kehendak-Mu bagi bangsa ini lewat kepemimpinan mereka, lewat pemerintahan mereka, sehingga apapun kehendak-Mu, apapun rancangan-Mu, itulah yang jadi bagi bangsa kami. Tuhan, kami berdoa khususnya Tuhan untuk wabah virus COVID-19 yang sedang Tuhan mewabah di bangsa kami ini. Bapa, kami hanya percaya bahwa kuasa-Mu jauh lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Karena itu kami minta, mari kiranya dengan belas kasihan Tuhan, Engkau menolong khususnya bangsa kami, bebaskan kami dari serangan virus ini. Apapun Tuhan bentuknya yang coba menyerang setiap kami bangsa Indonesia, Tuhan, kami hanya percaya bahwa perlindungan-Mu menjadi bagian hidup kami. Bapa, dari tempat ini kami berdoa bagi setiap orang yang saat ini sedang terinfeksi virus corona ini Tuhan, baik mereka yang sedang dirawat di rumah-rumah sakit, bahkan mereka yang dirawat di rumah mereka masing-masing. Kami minta belas kasihan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kiranya dengan bilur-Mu Engkau menjamah, menyembuhkan dan memulihkan kehidupan mereka. Mungkin ada anak-anak Tuhan yang saat ini sedang dirawat, mereka yang sedang berseru menaikkan permohonan mereka kepadamu. Dari tempat ini juga kami mendoakan mereka di dalam nama Yesus. Kiranya pemulihan-Mu, kesembuhan-Mu Engkau nyatakan bagi kehidupan mereka. Bahkan kami juga berdoa menyerahkan untuk para medis, baik tim dokter, perawat, siapapun yang ada di garda depan yang Tuhan sedang merawat pasien, mereka yang sedang berjuang untuk menolong, menyembuhkan setiap para pasien yang ada. Bapak, kami hanya bisa berdoa untuk mereka. Tuhan, kiranya memagari hidup mereka dengan kuasa-Mu. Perlindungan khusus dari Tuhan jadi bagian hidup mereka. Bahkan Tuhan beri mereka daya tahan tubuh yang baik. Tuhan beri mereka kekuatan yang ekstra daripada-Mu, sehingga ketika mereka menjalankan tanggung jawab mereka, mereka tetap sehat, kuat, mereka tetap ada dalam perlindungan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Bahkan kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan bagi pemerintah kami, ya khususnya yang ada di Pulau Bali. Bapak, terima kasih Engkau masih memelihara kami dalam situasi ini di pulau ini. Kami terus mendukung pemerintah kami, baik gubernur yang ada bersama dengan jajarannya, bahkan pemerintah yang ada sampai di setiap desa, di setiap banjar sekalipun. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Tuhan juga menolong mereka dengan hikmat dan kekuatan-Mu untuk memimpin pulau ini. Dan secara khusus berdoa bagi pemerintah kami yang ada di desa Pemogan, Banjar Kajeng ini. Bapak, mereka juga ada dalam pemeliharaan-Mu. Kami hanya terus bisa mendoakan mereka. Kekuatan Tuhanlah yang menjadi kekuatan mereka untuk melakukan tanggung jawab mereka. Hikmat Tuhanlah yang menjadi hikmat mereka mengerjakan semuanya. Dan kami percaya Engkau dengan kuasa-Mu akan memelihara mereka, dan kami boleh bekerja sama dengan baik lewat gereja-Mu dan pemerintah yang ada untuk nama Tuhan boleh dipermuliakan baik di desa ini dan di pulau ini. Terima kasih Bapak. Bahkan lewat doa syafaat kami dari tempat ini kami berdoa menyerahkan untuk kehidupan seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, keluarga besar Philadelphia dimanapun mereka berada, di setiap tempat tinggal mereka masing-masing. Mereka yang saat ini sedang beribadah
beribadah bersama kami. Kami memberkati mereka di dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa Engkau Allah Tuhan yang kami sembah, Engkau yang memberkati kami dan memberkati mereka juga. Karena itu kami berdoa, mereka yang sedang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang lemah dikuatkan di dalam nama Yesus. Yang susah dihiburkan Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang sedang berkekurangan, kiranya Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan mereka dimanapun mereka berada. Hati mereka selalu berpaut kepadamu, mengandalkan Tuhan, berserah kepadamu, menantikan Engkau, dan mereka akan hidup di dalam janji-janji firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Keluarga, sanak saudara, orang tua kami dimanapun berada, mereka yang ada di kampung halaman kami, bahkan yang ada di perantauan, kami percaya juga berkat yang sama Engkau anugerahkan dalam hidup mereka, pemeliharaan dan perlindungan yang sama Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Sama-sama kami hanya mengagungkan dan mempermuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Menyerahkan setiap kerinduan kami ini ke dalam tangan Tuhan, dengan satu keyakinan bahwa waktu Tuhan yang tepat Engkau nyatakan bagi kami untuk menjawab setiap doa kami. Terima kasih Bapa. Doa syukur kami kepadamu kami bawa di hadapan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini, dan sambil kita nyanyikan pujian kami memuji kebesaran-Mu, kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Kami memuji kebesaran, amin, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa sekali lagi dan kita menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sekali lagi membawa seluruh jemaat-Mu dimanapun hari ini berada, dan mereka yang bersama-sama kami ibadah hari ini, dimanapun mereka berada, di rumah, di kos mereka masing-masing, ataupun mungkin ada di tempat kerja mereka atau dimanapun. Tuhan, mari Engkau mengulurkan tangan-Mu, Engkau memberkati seluruh umat-Mu hari ini. Minggu ini ada berkat Tuhan yang begitu luar biasa Engkau nyatakan bagi seluruh jemaat. Tuhan melindungi mereka dari setiap yang jahat. Tuhan menutup bungkus dengan kuasa Tuhan, dan hadirat-Mu menguasai seluruh kehidupan umat-Mu. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah akan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini kita terima di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya katakan amin. Amin.
Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Shalom. Shalom. Jadi doa kami sebagai gembala, Bapak Ibu terus semangat ya, terus semangat di dalam Tuhan ya. Jangan pernah khawatir berlebihan, tapi selalu harapkan Tuhan ya dalam kehidupan kita ya. Kami tim pengembalaan mengucapkan selamat hari Minggu. Kiranya Bapak Ibu terus dalam anugerah Tuhan, terus dalam pertolongan Tuhan. Jangan mudah menyerah, tapi kita yakin bahwa semua proses pasti akan segera berlalu. Kita terus berdoa. Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jaga Amin. kesehatan, hati yang gembira adalah obat. Kami mengasihi kalian dan kami terus mendoakan kalian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Sampai ketemu Saudara. lagi. Amin. Amin.